proses berdirinya itu waktu itu saya masih ingat ya, masih kecil itu ya. Itu jadi eh, awal berdirinya Madrasah Sanawiyah itu ya tempatnya di pondok. Oh, Ya. begitu. Ya, ya. Tempatnya itu di pondok, bahkan kantornya itu di dalamnya Almafurna Abah Apa Zen. Zen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Selamat malam, ya, karena hari ini malam ya. Selamat malam pada teman-teman semua yang masih setia pada channel kami Pondok Pesantren Pondok Al-Kamal dalam segmen khususnya Tahadus bin Hikmah. Kali ini saya kira adalah salah satu yang spesial. Meskipun sebelum-sebelumnya mungkin host sebelumnya juga mengatakan hari spesial gitu kan. Tapi hari ini lebih spesialnya yang sudah-sudah. Kenapa ya? Karena hari ini tamu kita adalah sangat istimewa, ya kan. Beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Pondok Al-Kamal. Langsung saja lebih tepatnya kita sapa beliau Abah Gus Udin ya, bisa dikenal dengan Gus Udin. Ya. Abah Aminuddin Fahruda. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur karena di bulan Ramadan ini sampai malam ke-20 ini kita masih diberi kesehatan dan mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan berkahnya bulan Ramadan dan bisa menjalankan aktivitas ibadah yang lebih lah daripada bulan-bulan yang lain karena memang ada keistimewaan. Ya. Termasuk spesial pada malam hari ini kita bisa menyapa sahabat-sahabat semua dalam podcast Pondok Pesantren Al-Kamal ini. Nah, ini luar biasa sekali. Ini baru pertama kali saya masuk ruangan ini. Kemarin hanya inceng-inceng saja. Ini tidak kalah dengan podcastnya yang lain. Ya. Podcast yang lain. Ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi kita ini membawa manfaat lah, menambah pengetahuan, menambah pengalaman dan lain-lain sebagainya, dan ini juga memberikan alternatif bagi tontonan, visualisasi. Karena sekarang kan eranya era digitalisasi ya. Ini menarik sekali kita bisa ngobrol-ngobrol di sini karena tidak membutuhkan biaya yang banyak sekali kan. Kalau kita mau terkenal itu ya cukup ngobrol-ngobrol seperti ini saja. Ya mudah-mudahan ini menjadi konten yang bisa memberikan manfaat ya. Kalau selama ini kan konten-konten yang ada di dunia di belantara dunia media sosial itu kan hanya diisi oleh konten-konten seperti itu. Nah, ini konten dari Pondok Pesantren dari kalangan santri ini justru kita dorong ya untuk tidak kalah dengan konten-konten yang lain. Ya. Baik, untuk selanjutnya ya, saya belum ke sana itu ini kaitannya sama pembahasan kaitan sekolah formal. Tadi sinergi antara sekolah formal dengan Pondok Pesantren atau Pondok Al-Kamal. Artinya sekolah formal itu juga yang kita tahu di sini banyak sekolah-sekolah formal yang berdiri berdampingan dengan pondok pesantren. Gitu. Nah, dari sekolah-sekolah itu kira-kira yang paling pertama didirikan itu jenengan Sumerep.
cerita masalah. Ya, pada waktu itu mungkin saya belum lahir ya. Jadi para muasis, para masayih, pendiri Pondok Pesantren Al Kamal ini memang sejak tahun 1900-an ini ya. Ini juga tidak lepas dari sejarah pondok pesantren yang ada di tanah Jawa mungkin ya. Khususnya mungkin lebih umumnya di Indonesia. Jadi memang pondok pesantren Al Kamal ini didirikan istilahnya ini nyambung juga dengan pondok-pondok pesantren yang ada di tanah Jawa. Baik dari sisi dari sisi sanad keilmuannya maupun dari sisi pola atau metode yang diajarkan di pondok pesantren Al Kamal. Jadi tidak lepas sejarah pondok pesantren itu kan juga tidak lepas dengan sejarah Wali Songo gitu, penyebar agama Islam itu ya di tanah Jawa itu ya. Itu nanti kalau diurut-urut nyambung. Ya, kalau yang di seperti kan kita ketahui di pondok itu ada sekolah-sekolah formal yang sudah berdiri kan. Nah, niku dari sekian banyak itu ya kita kan tahu itu mulai PAUD ada PAUD ada, kemudian tingkat atasnya ada min ya kan min. Nah, terus kemudian ada lagi dulu apa sempat ada SD gitu ya. SD itu apa pernah ada? MI itu Madrasah Ibtidaiyah. MI ya sekarang min itu ya. Min itu yang sekarang min. Itu, terus tingkatan selanjutnya ada SMP, ada MTS juga, atas jenjang lanjut lagi SMK dengan MA Madrasah Aliyah yang kemudian ya. Nah, dari semua itu kira-kira dulu pertama kali artinya dari kesekian itu apakah ada sejarah dulu itu dari sekian banyak itu ada nggak kontribusi dari pondok terhadap sekolah-sekolah itu sebenarnya? Kalau sejarah awalnya berdirinya itu ya pondok pesantren. Ya, pondok pesantren itu ya seperti pondok pesantren pada umumnya yang berdiri di sekitar tahun 1900-an. Ini ya dulu Mbah Al-Maghfurlah Yai Haji Mansur ini ketika datang ke Desa Kunir, ke Dusun Cemandi ini kan kalau cirinya pondok pesantren itu kan ada masjid, ada kiai, ada santri. Nah, itu ada tiga komponen yang ada. Begitu juga dengan pondok pesantren Al Kamal itu. Awal mulanya ya masjid, kiai, Yai Mansur, terus kemudian ada santri. Ya, santrinya ya tentunya masih masyarakat sekitar. Ya. Nah, setelah itu ada beberapa perubahan-perubahan setelah datangnya tokoh-tokoh atau menantunya Yai Mansur, salah satunya Al-Maghfurlah Yai Thohir Wijaya. Itu ketika menjadi menantunya Yai Mansur, ini Mbah Yai Thohir ini sudah malang melintang di melalang buana di beberapa pesantren. Al-Maghfurlah beliaunya ini lama di Lirboyo ya kan, pernah juga belajar di Jogja ke Krapyak itu ya, ke Kiai Ali Maksum, bahkan menurut informasi juga pernah di UII pada waktu itu, di UII itu. Jadi ketika beliaunya datang ke Kunir dan menjadi salah satu menantunya Yai Mansur, Al-Maghfurlah Yai Mansur, jadi punya ide, punya gagasan. Begitu juga dengan menantunya Mbah Yai Mansur, yang lain seperti Yai Muhayyad, Kiai Tobib itu ya, itu yang terkenal juga, itu juga mengembangkan pembelajaran juga. Nah, awal mulanya itu ada gagasan, ada ide, kalau yang saya dengar ya, itu Yai Thohir itu nggak tahu jaringannya itu sudah cukup luas sekali ya, sehingga pada waktu itu mulai mengembangkan. Kalau yang pertama kali itu kalau nggak salah ya di samping madrasah diniyah beliaunya mengajar klasikal itu ya, salaf itu ya istilahnya, hanya madrasah diniyah. Itu kemudian mendirikan lembaga formal itu
yang pertama itu menurut informasi yang saya dapatkan itu justru madrasah sanawiyahnya itu. Sanawiyah. Jadi dulu itu langsung, jadi tahun berapa? Tahun 79 atau tahun berapa? Itu ketika berdiri lembaga formal itu ya madrasah sanawiyah itu. Masih satu itu ya? Ya, madrasah sanawiyah itu yang formal. Madrasah sanawiyah pada waktu itu sudah berdiri beberapa tahun langsung negeri. Oh, Itu berarti dulu sebenarnya memang babatan dari pondok lah. Pondok ya, itu langsung negeri, itu menjadi madrasah sanawiyah agama Islam negeri. Itu plangnya itu juga masih ada di beberapa foto itu tahun 70-an 9 ya. Tahun 70 ya 79 itu sudah negeri. Kalau negeri seperti itu berarti memisahkan diri dengan yayasan atau bagaimana, atau masih ada? Kalau dulu proses berdirinya itu waktu itu saya masih ingat ya, masih kecil itu ya. Itu jadi awal berdirinya madrasah sanawiyah itu ya tempatnya di pondok. Oh, ya. Begitu. Tempatnya itu di pondok, bahkan kantornya itu di dalamnya Al-Mafurna Abah Zen. Oh, gitu. Iya, itu kantornya itu yang sekarang jadi RKM nopo? RKM itu yang sekarang untuk kantor anak-anak pengurus. Itu dulu kantor sanawiyahnya itu ya di situ. Sekolahnya itu ya di sekitar masjid itu kan. Dulu di depan masjid itu kan ada kelas-kelas itu ya, yang ditempati awal berdirinya madrasah sanawiyah ya di situ. Kantornya ya di dalamnya Abah Zen itu di situ tuh sampai ketika negeri itu juga masih di sini, masih itu sudah negeri. Sudah negeri itu masih tempatnya, kantornya ya di dalamnya Abah Zen itu. Berarti masih di lingkungan pondok sini. Di lingkungan pondok. Baru tahun 80 berapa gitu ya, 82 atau 83 itu baru punya gedung sendiri yang sekarang di Madrasah Sanawiyah itu. 80-an itu. Ya 80-an. Itu bahkan tanahnya itu ya tanah keluarga itu. Keluarga pondok. Jadi tanah keluarga istilahnya diberikan kepada pemerintah negara untuk dibangun gedung. Jadi tempatnya proses belajar itu saya masih ingat itu sekitar di sini itu sampai tahun 84 atau kira-kira. Itu masih kantornya itu masih di dalamnya. Baru ya sekitar tahun 85-an itu baru sudah ada gedung sendiri dan menempati tanah keluarga. Dibangun. Nah, sekarang ya perkembangannya ya alhamdulillah luar biasa. Nah, itu pada tahun itu ya, tahun 80-an itu juga berdiri Madrasah Ibtidaiyah. Oh, berarti setelah Madrasah Sanawiyah kemudian berdiri Madrasah Ibtidaiyah. Termasuk TK. Taman kanak-kanak itu. Itu saya itu keberapa ya? Saya itu juga siswa pertama kali TK, bukan pertama. Itu karena yang ngajar ibu. Saya itu yang ngajar ibu. MI itu yang ngajar juga ibu pendirinya, ibu Nyai Sumbulatin Al-Maghfurlah itu. Itu juga pendiri karena waktu itu saya ingat, saya itu sekolah di TK itu kalau nggak salah 3 tahun. Karena waktu ibu ngajar, saya itu digendong karena capek maling gendong, terus akhirnya didudukkan dengan siswa-siswa TK yang lain. Akhirnya meskipun umurnya belum nutup ya, saya di TK itu sampai 3 tahun nggak dinaikkan ke kelas 1 karena memang masuknya ke TK itu gara-gara ya diajak ibu saya, diajak ngajar terus didudukkan. Itu termasuk di MI. MI itu kalau tahunnya saya lupa tahunnya itu, tapi siswa pertama kali itu ya Mbak Irma, Mbak Aja Irma itu Irma itu kalau nggak salah siswa angkatan pertama. Jadi terus itu berkembang terus tahun 8. Kalau tempatnya gedungnya ya tetap di sana itu. Kalau gedungnya itu nggak di selatannya Mbak Wah itu loh. Perempatan ini ya di rumahnya Mbak Wah itu pertama kali gitu. Yang itu di balenya Imam Asy'ari itu ya itu balenya dulu sekolahnya di situ, terus di selatan itu kan ada gedung-gedung itu ya, itu buat MI Al-Kamal pada waktu itu, TK Al-Kamal. Berarti juga babatan pondok lah itu kan, juga dari kontribusi pondok juga. Sekitar tahun 84 85 itu juga berdiri SMP Al-Kamal.
Oh, kemudian setelah MI, setelah MI beberapa SMP. tahun terus SMP. SMP-nya. SMP-nya berdiri. SMP itu termasuk lama itu. Berdirinya sudah 85. ya sekitar 85 84. Oh. Nah, terus berdiri juga itu Madrasah Aliyah. Berarti itu Iya. selangnya nggak lama, Nggak lama. dengan SMP ini. Itu nggak terlalu lama banget, sekitar tahun 80-an itu sudah mulai berdiri lembaga-lembaga formal di lingkungan pondok pesantren Al-Kamal. Masih satu Iya. SMK ini ku Kalau SMK ini akhir-akhir ini aja itu. Kalau SMK itu kan tren istilahnya itu. Tren banyak memang kebutuhan. Kalau dulu sebelum SMK berdiri, ini di Pondok Pesantren Al-Kamal ini ada balai pelatihan. Oh, awalnya balai pelatihan. Balai pelatihan. Jadi Praktek langsung. praktek ya. Itu ada pelatihan kursus ngetik, kursus montir, kursus elektro. Itu berada di pondok. Untuk pesertanya juga masyarakat luas. Jadi berarti itu peserta pelatihan itu bebas ya, bukan bebas. Bukan ada ya dari santri. Kalau santri itu biasanya yang sudah aliyah, iya. itu biasanya mengikuti buat kursus. bekal lah. Ya, buat bekal. Itu yang sudah kelas 3 itu mengikuti kursus-kursus. Ada kursus pertanian, ada kursus bengkel itu ya, montir, ada elektro, ada mengetik. Pada waktu itu belum ada komputer. Dan mesin tek nih. Mesin ketik itu ya. Cetak-cetak. Itu mesin ketik, terus lagi ada komputer. Itu juga ada kursusnya pada waktu itu. Jadi memang Pondok Pesantren Al-Kamal ini termasuk yang mengawali istilahnya, itu. Mengawali lembaga-lembaga pendidikan formal itu sudah masuk. Jadi sekitar tahun 80-an itu memang ada semacam kewajiban itu bagi santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Kamal itu wajib sekolah. Oh, iya. Jadi dari dulu memang wajib sekolah formal, baik itu di MI, tingkatan MI, MTS atau SMP sampai MAN SMK itu. Jadi ada kewajiban. Jadi sebelumnya kalau pondok-pondok pesantren salaf ya, itu kan belum ada lembaga pendidikan formal. Ini di Al-Kamal ini sudah ada lembaga-lembaga pendidikan formal itu. Dan sejak awal itu pun ya dulu saya nggak tahu. Jadi memang para muassis, para masyayikh kita di Pondok Pesantren Al-Kamal itu sudah memang mencetak, sudah merencanakan bahwa santri-santri pondok itu harus juga mempunyai pengetahuan umum. Biar nggak ketinggalan kan. Ya. Jadi itu sudah dirancang sejak awal. Meskipun pada waktu itu ya terdapat ada polemik juga, pondok kok dikasih sekolah, ya mondok gitu. Tapi itu makanya dinamakan terpadu itu sebetulnya itu. Konsep terpadu itu antara sistem yang salah dengan sistem yang modern itu tidak ada pertentangan. Berarti diharapkan bisa berjalan berdampingan. Berjalan berdampingan. Saling support lah. Saling support. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang lembaga-lembaga formal ya dan pondok pesantren ini komunikasinya juga berjalan dengan baik. Jadi santri di Pondok Pesantren Al-Kamal sekaligus menjadi siswa di sekolah-sekolah formal itu. Jadi ya harapannya karakter santri itu tetap ada meskipun menjadi siswa gitu. Harapannya kan seperti itu. Terus kaitannya ini kan sekarang itu ada banyak sekolah-sekolah yang sekarang istilahnya menggaungkan sekolah berbasis pesantren. Ya. Nah, seperti ini itu kan apakah nanti itu menjadi dampak kepada pesantren ya, dampak kepada pesantrennya sendiri itu apakah dampak positif atau mungkin sebaliknya negatif gitu kan? Karena gini, bisa jadi ranah-ranah pesantren yang seperti pengajian kitab dan lain sebagainya itu beberapa sekolah-sekolah juga menerapkan gitu loh.
Nah, apakah seperti itu akan menghilangkan eksistensi pesantren atau bahkan mungkin sebaliknya bisa mendukung atau bagaimana? Menurut Anda? Sekolah formal yang ada asramanya gitu Nah, ya. misalnya seperti itu. Sekolah formal Sekarang yang banyak ada, kan seperti ya. itu. Kalau dulu pesantren, pondok pesantren yang ada sekolah Sekolah. formalnya. Iya. Sekarang sekolah formal itu juga Nah, itu loh. mau menerapkan metode pondok pesantren. Iya, Gitu. betul. Ya sebetulnya kalau itu dilihat menjadi apa namanya akan menghilangkan tradisi ya. Itu sebetulnya enggak. Itu kan justru membuktikan bahwa pola, metode, model yang dikembangkan di pesantren ini kan sangat cocok sekali, sangat baik. Sehingga sekolah-sekolah formal, institusi-institusi formal itu ingin mengembangkan model dan pola yang dilakukan oleh pondok pesantren. Dan ini sudah teruji nih. Jadi pondok model dan metode salafi yang ada di pondok pesantren itu kan sampai hari ini pun tidak berubah, tidak luntur, dan tidak terdegradasi dengan perkembangan zaman. Iya. Itu sudah teruji kan. Ya kalau memang ada model, ada modifikasi bahwa pesantren akan menambah kurikulum, menambah materi, menambah konten, merespon perkembangan zaman, itu ya itu bagian dari respon terhadap perubahan-perubahan zaman. Ya seperti kita ngobrol-ngobrol lewat podcast ini kan bagian dari respon pesantren itu terhadap perkembangan zaman, karena memang itu tuntutan, itu satu tuntutan, itu satu keniscayaan, dan ini menjadi kebutuhan. Karena apa? Karena kan ada istilah ya, kalau kita tidak merespon ya, dunia ini kan berubah, selalu berubah. Kalau kita tidak bisa merespon perubahan itu dan kita tetap saklek, ya kita akan bukan hanya ketinggalan, akan ditinggalkan oleh fakta, oleh dunia ini kita akan ditinggalkan. Makanya respon-respon seperti itu. Tapi yang luar biasa, yang patut kita apresiasi, para masyayikh, para muassis ya di pondok pesantren Al-Kamal ini sudah merespon, sejak awal sudah merespon bahwa zaman ini harus direspon, bahwa lembaga-lembaga pendidikan formal ini perlu berkolaborasi dengan pondok pesantren yang pada waktu itu ya tahun 70-an ya. Ini masih sangat minim sekali pondok pesantren yang ada pendidikan formalnya. Mbah Yai Thohir itu seangkatan kalau nggak salah dengan Yai Musta'in Romli. Yai Musta'in Romli Rejoso ya, Jombang. Itu seangkatan lah. Kalau di Lirboyo itu Mbah Yai Thohir waktu di Lirboyo itu seniornya Mbah Mun, Mbah Yai Maimun. Mbah Yai Maimun sangat kenal sekali dengan Mbah Yai Thohir waktu di Lirboyo. Kalau ada beberapa santri yang waktu Al-Maghfurlah Mbah Yai Maimun Zubair itu masih sugeng itu ketika ditanya dari Blitar. Itu dari Kunir itu langsung itu bagaimana dengan Mbah Yai Thohir itu sudah langsung menceritakan A sampai Z itu. Artinya di Lirboyo pada waktu itu sama kiai itu sudah melakukan komunikasi, meskipun di pondoknya itu karakternya juga berbeda-beda itu. Ada yang di Sarang itu sekarang juga di pondok pesantren Sarang itu ya ada lembaga, di beberapa asrama di pondok itu kan ada yang sudah ada lembaga-lembaga pendidikan formalnya, bahkan sampai perguruan tinggi juga ada. Itu membuktikan bahwa para kiai itu tidak hanya diam, tidak hanya saklek, tidak hanya kaku gitu ya istilahnya. Jadi kebutuhan global, kebutuhan zaman ini juga diperhatikan gitu kan. Artinya biar enggak ya teman-teman, kalau kita kan mindsetnya itu kalau misalkan pondoknya cuma ya enggak ada perkembangan, ya tetap setiap hari ngaji ya di pondok saja misalkan. Itu kan seakan ya eman sama santrinya gitu kan. Santri kalau ngaji ya mungkin alim di bidang keagamaan itu kan, cuman nanti ketika hidup bermasyarakat kan tidak cukup itu mungkin kan gitu. Akhirnya beberapa pondok juga mendirikan sekolah-sekolah formal yang itu juga mungkin ikut sama yayasannya kan gitu. Nah, responnya itu luar biasa seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu kan nanti ya itu tadi sekolah akhirnya mengakui sisi kurikulum pesantren juga diikutkan gitu kan. Dijadikan salah satu model pembelajaran di sekolah formal.
Dan sekarang kan terbukti juga itu, artinya model pola terpadu itu ya, kalau bahasa para muassis itu pola terpadu itu sebetulnya juga tidak apa namanya, tidak mendegradasi sesuatu yang sudah ada. Artinya tradisi atau metode yang dikembangkan di pesantren itu juga tidak akan luntur dengan perubahan zaman atau masuknya lembaga-lembaga formal ya di lingkungan pondok pesantren. Begitu juga sebaliknya, bahkan pesantren itu juga bisa mempengaruhi lembaga-lembaga formal itu. Karena sebetulnya namanya ilmu itu kan tidak ada pertentangan kan? Tidak ada pertentangan, ilmu dunia, ilmu akhirat, semuanya ilmu itu kan, semua ilmu itu kan sama itu, sebetulnya sama itu. Artinya ketika kita belajar itu, wah ini urusan akhirat saja, misalkan pesantren itu jurusan akhirat. Karena ketika orang mau ke akhirat itu kan di dunia, jalurnya itu kan harus di dunia dulu gitu ya. Enggak terus kita hidup itu langsung tiba-tiba menuju, tapi neng donyone iki ya diurusi, sehingga untuk mencapai ke akhirat itu ya tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan oleh para santri gitu ya. Sehingga para santri pun itu ketika nanti itu sudah kembali ke masyarakat itu juga tidak canggung juga gitu deh. Artinya kalau keterampilannya, pendidikannya dan sebagainya itu sudah dipersiapkan dengan baik, itu saya pikir akan lebih cepat beradaptasi dengan fenomena yang ada di masyarakat atau perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat. Meskipun itu bukan menjadi tujuan ya, bahwa sekolah ataupun di pondok itu ada dikotomi dunia akhirat, itu semua sebetulnya tujuannya akhirat. Kita sebagai santri itu kan semua tujuannya kita ya sukses akhirat. Ya itu tadi, karena sukses akhirat, karena memang kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal itu kan bukan kehidupan dunia, itu dan akhirat. Dan tapi kita tidak boleh mengabaikan itu semua. Nah, termasuk pendidikan itu ya harapannya lah, wong ngalim itu kan kalau orang pinter, orang punya keterampilan, orang punya pengetahuan, ini kan dimanapun tempatnya di dunia ini kan akan bisa memaknai dengan baik. Ya, tapi tidak kedonyan istilahnya, tidak kedonyan atau sekuler gitu ya, memisahkan. Nah, harapannya kan memang seperti itu, tidak ada pemisahan antara kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, tapi itu menjadi satu kesatuan. Sebelum ke akhirat kita kan melalui step-step yang ada di dunia ini. Artinya kayak pendidikan pesantren kan sebagai kontrol gitu kan. Kontrol terhadap misalkan kalau yang formalnya itu pendidikan ilmunya ilmu formalnya bagus, tinggi ya kan. Nah, mengejar dunia kan mudah ini misalkan. Nah, untuk biar tetap pada fokus itu kan dengan pendidikan pesantren kan. Ya, kata kuncinya kan sebetulnya di ilmu ya. Ilmu apapun itu ya. Tetapi ilmu itu kalau tidak dibarengi dengan pemahaman keagamaan, itu kan tidak jelas arahnya. Ya kan. Istilahnya kan dengan ilmu hidup ini akan menjadi mudah. Ya, dengan agama hidup itu menjadi terarah. Tujuannya apa, mau kemana, kita itu siapa gitu ya. Nah, dengan seni ya termasuk seperti ini seni ini menjadi indah. Gitu, ya. Nah, itu keseimbangan itu yang perlu kita kembangkan juga, ya kan. Kolaborasi itu juga perlu kita dorong sehingga tidak ada dikotomi, tidak ada pertentangan, tidak ada istilahnya wah bocah pondok itu bocahnya ngene. Dulu memang ada, termasuk dulu ada apa itu kriteria itu silver grades itu ya. Silver grades itu yang ada santri, ada abangan, ada priai itu ya. Sebetulnya dikotomi itu dikotomi penjajah itu, zaman penjajah. Kalau kita sebetulnya enggak. Memang kalau kita lihat sejarah pergerakan kemerdekaan di Indonesia itu tidak lepas dari pondok pesantren yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia itu
Itu tokoh-tokoh dari pesantren, kiai-kiai pesantren itu, santri-santri itu. Ya. Nah, kan iman juga gitu loh. Ketika negara ini berdiri, ketika sistem pemerintahan yang ada saat ini banyak yang dibutuhkan teknokrat. Nah, santri tidak punya kemampuan untuk masuk di situ. Karena gitu. mungkin proses seleksi atau ini kan Iya, kurang. iya. Makanya ya alhamdulillah kalau saya dengar-dengar santri-santri Al-Kamal ini sudah sangat dinamis, sangat beraneka macam ya, artinya beraneka macam itu artinya profesinya, terus keahliannya, keterampilannya dan sebagainya itu sudah berbagai macam profesi itu sudah banyak sekali yang dimasuki santri-santri dari Pondok Al-Kamal, alumni itu ya. Terus kaitannya ini kan ada beberapa, kan Indonesia itu ada pergantian kurikulum kan beberapa kali kan, bahkan terhitung sampai berapa ya, sekitar 10-an. Nah yang terakhir kan ini KTSP itu kan juga barusan ada ya. Nah terus ini kemudian ada isu mau ada yang namanya kurikulum ini Merdeka Belajar itu belajar. ya. Itu tanggapan jenengan sebagai salah satu kepala sekolah dari lembaga formal kan, SMP ya. SMP ya. Ya. Itu bagaimana menyikapi seperti ini pendapatnya? Kalau kita lihat perkembangan model metode pembelajaran di sekolah-sekolah formal ini kan ya itu tadi respon terhadap perubahan-perubahan zaman itu juga perlu. Jadi tidak ada istilahnya yang abadi lah istilahnya. Kurikulum itu harus seperti ini itu ya. Apalagi di lembaga-lembaga pendidikan formal itu ya. Sehingga dulu ada pernah KTSP itu terus ada K13 kurikulum KTSP terus K13. Nah, sekarang itu ada Merdeka Belajar. Atau nanti juga ada kombinasi. Tapi memang beberapa kebijakan sistem pendidikan kita ini dulu itu ya memang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Ya, itu kita harus akui juga gitu. Pada zaman Orde Lama, Orde Baru, ya kan, Orde Reformasi. Ya, ini memang ada dinamika. Ya memang terhadap perkembangan zaman, ya kurikulum itu ada responsibilitasnya. Gitu. Ya memang banyak beban, banyak fakta, ya yang dihadapi oleh negara kita, ya, bangsa kita, negara kita. Ini untuk mencapai kemajuan di bidang ekonomi, di bidang teknologi, sains itu ya, terus di bidang pendidikan, termasuk pelayanan-pelayanan yang lain, itu memang harus membutuhkan istilahnya perencanaan, membutuhkan respon terhadap perubahan-perubahan sehingga kurikulum pun itu juga mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Ya kita sih, apalagi kalau di pesantren ini perubahan-perubahan yang ada di luar, perubahan-perubahan zaman, ya tetap harus kita respon itu ya, termasuk suatu saat kita sekarang juga membutuhkan misalkan aplikasi, digitalisasi. Semua aspek itu sekarang digitalisasi itu sudah. Bahkan santri pun gitu sekarang kalau mau istilahnya ada kebutuhan untuk iuran itu semuanya sudah menggunakan bukan virtual account itu ya, uang cash. Itu kan semua kita pun sekarang kalau belanja itu juga sudah nggak harus langsung. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi juga pola dan perkembangan yang ada di pondok pesantren itu santri. Dan memang ini memang perubahan zaman seperti itu. Contoh kecil misalkan dari hal yang paling sederhana. Jadi anak-anak kita yang kelahiran tahun 2005 ke atas itu ya, santri-santri lah misalkan, 2005 ke atas. Ini rata-rata 2005 ke atas itu
itu anak-anak itu nggak bisa nyuci sendiri, itu nggak mau atau nggak bisa atau bagaimana, karena di rumah itu rata-rata sudah ada mesin cuci ya. Iya, betul. Itu tahun 2000, apalagi 2011 12 kelahiran itu. Nggak ngecek lagi. Nggak ngucek lagi. Makanya ketika datang di pondok, anak-anak kelahiran itu ya tahun-tahun 2008, 2009 ke atas, itu suruh nyuci ya nggak bisa. Ndak iso kon nyuci kaya cepet. Jadi kita nggak bisa membayangkan bocah kok ora iso nyuci. Anak saya itu yang kelahiran 2007 itu juga gitu ya. Kon nyuci itu ya lucu malahan. Karena di rumah sudah kon nyuci itu malah ora resik, malah di karo ibuke iku malah diumrengi aku nyuci. Kayak dolanan kan. Nah, itu fakta. Artinya mau tidak mau kadang-kadang di pondok itu ya, di pesantren itu juga harus sekarang ada laundry misalkan untuk memfasilitasi itu. Nah, ini memang perubahan-perubahan yang tidak bisa kita hindari. Meskipun nanti kalau sudah sudah masuk ke aliyah atau SMK, itu kemandirian itu sudah ada. Kalau di pondok kan terpaksa mereka. Iya, paksa. Dipaksa harus misalnya sudah. Tapi kalau masih yang SMP, yang MIN itu ya, MMI, MTS itu tingkatan MI, kalau dipaksa seperti itu juga kasihan nanti. Di samping waktunya juga. Ya, soalnya kan pagi sudah sekolah nanti. Padat lah. Waktunya juga padat. Tapi kalau sudah sampai malam. Man itu kan sudah bisa lah mengatur dalam manajemen waktu lebih. Itu contoh-contoh istilahnya contoh-contoh perubahan perkembangan yang tidak bisa kita hindari lah. Di pondok pun kita tidak mungkin mewajibkan tidak ada laundry saklek itu ya susah nanti. Ya, tapi kalau memang sudah dipandang peserta didik atau santri ini sudah layak atau dia dianggap mampu untuk memanage waktu kan dengan diri sendiri kan bisa mengatur waktu, kemandirian itu juga bisa dirasakan sendiri gitu. Ya, termasuk tadi perubahan kebijakan yang sempat ditanyakan tadi, itu misalkan kenapa Merdeka Belajar itu sebetulnya pendidikan itu sekarang harus fokus pada anak, tidak fokus pada metode atau konten pembelajaran. Yang intinya diputuskan yang diputuskan Merdeka Belajar sivitas akademika, guru terus manajemen sekolah itu harus fokus pada anak. Tidak fokus pada disibukkan dengan aturan-aturan misalkan buat rencana pembelajaran, buat laporan, sehingga anak terabaikan. Nah, sekarang pendidikan itu harus fokus kepada anak. Anak itu responnya bagaimana? Maunya apa? Ya kan? Dan daripada dipaksa harus menghafal misalkan harus konten-konten materi buku ini, bab ini harus khatam. Sekarang anak-anak nggak perlu baca buku, buka HP gini misalnya. Ya guru itu kan ngomong ngalor ngidul bab ini habis gitu ya. Tapi ketika ngomong apa toh Pak? Ini kita buka ini jawabannya enak gini ning HP. Terus mau apa gitu loh gitu. Nah, makanya fokus pada anak itu apa yang dimaui, kemampuannya sejauh mana, responnya seperti apa. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi Bapak Ibu guru yang ada di lembaga formal. Kalau kita di pondok ya memang sistemnya sudah sistem klasikal itu artinya ngaji misalkan. Ada sorokan, ada tambahan, itu mengikuti perkembangan. Itu tradisi itu kalau itu menurut saya itu bukan berarti ketinggalan zaman. Itu guru berhadapan langsung dan seorang ustadz, seorang kiai itu memberikan motivasi pembelajaran langsung. Pendidikan karakter itu membentuk itu. Itu kan kalau di di HP atau di itu tidak ada kan. Itu di luar. Nah, itu yang menjadi kelebihan itu karena ada interaksi, ada emosional yang dibangun secara langsung, bukan hanya persoalan antara pengajar dan pembelajar antara guru dan murid. Tetapi membangun komunikasi istilahnya komunikasi batin antara kiai dengan santri itu. Karena di dalamnya itu juga ada unsur-unsur doa. Istilahnya neng pondok itu yang enggak ada itu istilahnya barokah itu deh. Istilah barokah itu kalau
di luar pondok itu susah itu, atau bahkan nggak percaya itu sama barokah. Kalau di pondok itu masih tradisi itu, masih model seperti itu, dan itu sudah terbukti gitu loh, sudah dibuktikan bahwa unsur-unsur barokah itu memang ada di pondok pesantren itu mah ada. Kalau di lembaga formal itu nggak percaya mungkin. Ya mungkin ada yang mungkin guru yang dikiaikan. Itu yang ya itu memang harus interaksi itu atau tradisi itu memang harus dibangun. Jadi guru itu bukan hanya membangun transformasi atau bukan hanya sekedar transfer knowledge ya, transfer pemahaman pengetahuan, tapi juga itu tadi transfer moral, transfer etik ya, menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi murid. Nah, ini yang perlu dikembangkan, termasuk di lembaga-lembaga formal itu tadi. Karena kalau ada fokus, ya artinya guru kepada murid itu bukan hanya aspek pembelajaran, tapi juga ada aspek spiritual juga itu yang perlu dibangun juga itu. Jasmani dan rohani ya, semuanya main. Padahal sistem pendidikan kita itu sebetulnya tidak semua tujuan di Undang-Undang Diknas itu kan mencetak manusia yang bertakwa kepada Tuhan gitu. Itu yang utama, itu pendidikan itu manusia yang punya karakter lah, bahasanya seperti itu, yang karakternya itu karakter yang jelas. Nah, kita itu al-adabu fauqal ilminya. Ya itu yang salah satu hal yang perlu kita transformasikan, yang perlu kita kampanyekan, bahwa pendidikan formal itu ya juga penting lah, artinya penting, tapi di satu sisi membangun karakter, membangun mental, membangun budaya, membangun istilahnya bagaimana anak-anak itu punya sikap yang kuat ya, punya akhlak yang baik. Jadi sehingga merespon perkembangan zaman itu sebetulnya begini ya. Kalau anak-anak itu karakternya ya, santri maupun siswa karakternya sudah terbentuk, itu kan mudah. Dia melakukan mau belajar itu bukan karena dipaksa gitu ya. Tapi memang saya butuh ini, saya butuh belajar ini, saya butuh keinginan sendiri muncul dari kebutuhan. Ya memang harus ke sana, meskipun awal-awalnya perlu dibiasakan, perlu dipaksa lah. Perlu ditakzir juga kalau nggak disiplin. Nah, itu membangun. Nah, ini kelebihan ya kalau di pondok itu ya, di pesantren itu ada seperti itu. Itu di luar tidak ada. Bagaimana anak-anak membangun komunikasi dengan teman-temannya yang lain, membangun emosi dengan teman-temannya yang lain. Itu kalau di luar kan enggak didapatkan itu. Itu salah satu kelebihannya. Ini terakhir. Kira-kira ini jenengan disuwun nih, diminta untuk memberikan irsadat ya, atau pesan lah kepada santri-santri yang sekarang itu biar agar tetap semangat ngaji ya, semangat sekolah. Karena beberapa kasus itu kan yang di Al-Kamal itu kan. Beberapa juga ada yang santri itu kadang lebih mengedepankan artinya aku pokoknya ngaji tok, sekolahnya tak tinggal enggak apa-apa. Nah, akhirnya sekolah itu jarang masuk sampai dicari-carian. Nah, itu gimana agar teman-teman itu juga semangat untuk menjalani dua-duanya gitu. Biar ini stabil dan yang dihasilkan pun juga sesuai yang diinginkan gitu. Ya, monggo. Ya. Sesuai yang memang diperintahkan ya untuk kita semua, bahwa kita itu sebagai hamba Allah, sebagai manusia itu memang tidak bisa lepas dari mencari ilmu. Ya, mencari ilmu itu ya. Untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, tolabul ilmi ya. Ini yang paling penting sebetulnya, dimanapun tempatnya, dimanapun jenjangnya, itu sebetulnya hampir semuanya itu sama. Artinya kan di muka bumi, di hamparan alam semesta ini, ya kalau beruntunglah ya
beruntunglah teman-teman santri yang punya kesempatan untuk nyantri di pondok pesantren. Karena di situ waktu kita itu tidak terbuang istilahnya, terbuang sia-sia. Dan mungkin bagi para santri yang hari ini masih ada penurunan semangat istilahnya. Semangatnya itu menurun. Nah, itu saya pikir dinamis saja. Itu problemnya bukan problem metode, bukan problem di pondok pesantren seperti ini, di sekolah formal seperti ini. Problemnya itu kan problem bocah ya. Anak-anak itu ya masa-masa transisi itu kadang-kadang masa-masa transisi, sehingga pesan kita ya tetap semangat, tetap diberikan motivasi bahwa semuanya itu ada manfaatnya lah nanti. Semuanya itu ada manfaatnya yang mungkin belum bisa dilihat hari ini di pondok maupun di sekolah formal, yang itu semuanya juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas, membentuk karakter anak. Itu yang perlu dipahamkan kepada santri-santri, sehingga santri-santri itu nanti tidak istilahnya itu tidak jadi bahasane saiki tidak jadi istilahnya. Jadi kuper ngarani. Di luar itu ya. Itu ketinggalan kudet kurang update. Jadi santri itu ya tetaplah harus semangat, karena kewajiban santri itu tadi ya ngaji. Jadi jangan sampai berhenti ya ngaji. Itu tidak ada kalau selesai di pondok terus nggak ngaji, itu namanya karakter santri itu kan ngaji. Dimanapun tempatnya, bahkan kalau bisa tetap ngaji. Bahkan kalau dicontohkan para masyayikh itu ndak enak ceritane terus tengok-tengok santai itu kan. Sampai sepuh pun ya hidup sampai selama hayat itu kan tetap ngaji, dan itu perlu dicontoh bagi santri. Begitu juga di tempat-tempat lain untuk menuntut ilmu, melatih keterampilan ya, dan sebagainya, itu tidak akan mengurangi waktu kita untuk mengaji itu tadi, karena di setiap tempat itu adalah hamparan ilmu Allah. Di setiap tempat kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan ya. Dan itulah yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar terutama bagi para santri untuk tetap semangat lah. Kalau ada yang tidak semangat itu mungkin 1-2 aja, itu yang karena ya itu problem anak-anak muda lah. Problem anak-anak muda atau problem ya kadang-kadang kesel, kadang-kadang males, itu ya itu wajar lah. Jadi itu sebagai gambaran ya. Terakhir ya kita dalam merespon perkembangan zaman ya, kadang-kadang kita ya harus membekali santri. Ku nang jaba iku ngene lho sok itu. Gambaran itu seperti ini. Jadi santri-santri itu tidak kudit itu ya. Tidak kudit artinya dia juga mampu merespon perkembangan zaman untuk hal-hal yang positif. Karena apa? Karena kalau konten-konten seperti ini, misalkan podcast itu tidak diisi di kalangan santri, itu yang ngisi orang lain itu ya. Itu jadi ngertine wong itu ya hanya itu saja gitu. Ngertinya hanya itu saja. Jadi untuk perkembangan ilmu, teknologi dan sebagainya. Jadi selalu dipesankan oleh para masyayikh kita, para muassis pendiri Pondok Pesantren Al-Kamal. Jadi tidak ada pertentangan antara keimanan dan ketakwaan dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi imtak sama iptek itu tidak ada pertentangan. Jadi santri itu harus menguasai kedua-duanya. Dan waktu untuk menguasai itu sangat cukup sekali. Di pesantren itu waktunya itu sangat cukup sekali untuk mempelajari. Kira-kira itu ya. Terima kasih Gus Udin ya atas waktunya sudah menyempatkan datang ke acara kita ini, podcast. Ya semoga ini terus
spesial, Ya, jadi bismillah, terus spesial, terus berlanjut sehingga ada alternatif, Ya. khususnya bagi santri, bagi masyarakat, bagi Ya. para alumni, Insya Allah. bagi para alumni dan ya untuk mengembangkan lah, mengembangkan berbagi pengalaman nanti ya, berbagi pengalaman, cerita, mungkin santri-santri yang alumni yang Ya. yang bertebaran Allah, itu insya di Allah. mana-mana itu juga Ya. bisa dihadirkan lah untuk berbagi pengalaman. Ya. Mungkin itu ya teman-teman semua yang menonton ini. Jadi tetap baik pesantren maupun formal itu harus tetap berjalan berdampingan dan saling menguatkan, kan. Memang belajar itu pasti akan membuat seseorang kehilangan, tapi kehilangan adalah kehilangan kebodohan. Nah, itu tidak apa-apa, kebodohan itu dihilangkan aja semuanya. Semuanya akan belajar terus-menerus. Dan santri itu identik dengan ngaji, ya kan. Maka dimanapun santri-santri ini ya, santri Al-Kamal ini, sebisa mungkin meskipun mungkin nanti teman-teman antum semua itu sudah lulus, ya kan, lulus dari pondok itu kan, terus kemudian ada yang melanjutkan di luar, itu usahakan tetap bisa ngaji, ya. Dimanapun ngaji bisa, ya kan. Kalau nggak ada wadah untuk ngaji, buka pengajian, nah, seperti itu, buka pengajian, ya. Jadi itu saja mungkin cukup dari saya juga, kita akhiri. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dari awal sampai akhir. Dinasiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi